Jadi, video ini merupakan bentuk dokumentasi beserta proyek akhir kami dari mata pelajaran matematika dengan materi perbandingan trigonometri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Jadi, nama saya adalah Benedikta Virginia Lauran dari kelas 10C. Dan saya Aurel dari kelas 10C. Saya dan Teguh Marsimain dari kelas 10D. Saya Axel dari kelas 10C juga. Dan kami juga memiliki sebuah anggota yang sangat-sangat penting, yaitu klinometer kami dengan nama AW. Jadi kalau klinometer, jadi menggunakan klinometer ini kami mampu untuk menghitung beberapa objek nih. Nah, tapi objek itu apa sih? Nah, marilah menonton video kami untuk mengetahui apa-apa saja yang telah kami hitung. Yeay! Nah, jadi bagaimana sih cara atau penggunaan dari klinometer ini sendiri? Di sini saya beri contoh, Virgi sebagai pengamat akan mengukur sebuah objek, yaitu pohon kelapa. Di sini, Virgi akan melihatnya melalui pipa putih ini, dengan melihatnya pada bagian paling atas dari objek atau pohon kelapa ini. Cara untuk menenangkan benang ini hanya dengan cara kalian bisa memegang bagian bawah batuannya ini. Nah, ketika benang ini sudah tenang, maka kita bisa melihat berapa sih derajat tinggi dari objek yang telah kita ukur atau yang saya beri contoh pohon kelapa tadi. Nah, begitulah cara mengukurnya, cara penggunaan dari klinometer. Mudah kan? Jadi setelah kami memperkenalkan diri kami dan menjelaskan bagaimana sebuah klinometer itu bekerja, sekarang kami akan menjelaskan sebuah perhitungan yang telah kami lakukan terhadap objek-objek tertentu. Nah, jadi namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai agenda apa saja yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, hal yang akan kami bahas adalah objek yang akan kami ukur, dan yang selanjutnya kami akan membahas mengenai rumus satu pengamat serta dilanjutkan dengan hasil perhitungan satu pengamat dengan objek yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu ada rumus dua pengamat dan dilanjutkan juga dengan hasil perhitungan dua pengamat, serta pada akhirnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari kami serta harapan untuk para penonton. Nah, kami akan mulai dari awal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek apa saja sih yang kelompok kami ukur. Di sini ada dua objek sesuai dengan yang gambar yang telah teman-teman lihat di slide ini. Kami hanya mengukur objek yang lihat gitu. Yang pertama ada gedung Han Bakery. Kami mengukur gedung Han Bakery ini yang terletak di Jalan Sedion Kabat, serta kami juga mengukur papan motomuin yang juga terletak di Jalan Sedion Kabat. Jadi tadi Aurel telah menjelaskan begitu ya mengenai objek-objek yang kami ukur. Dan sekarang kami akan memasuki rumus satu pengamat yang kami gunakan, di mana rumus satu pengamat ini kami aplikasikan kepada papan reklame motomuin. Nah, pada umumnya rumus satu pengamat ini merupakan H sama dengan X kali tan alfa ditambah T. Namun tidak semua orang dapat mengetahui begitu ya apa-apa saja keterangannya, di mana kami sekarang akan memberitahukan kalian keterangannya. Nah, pertama dimulai dengan H. Mungkin sekarang teman-teman tidak dapat melihat begitu ya huruf H karena terhalang dengan kamera, tapi H itu merupakan keseluruhan tinggi dari objek yang kami coba untuk ukur, di mana H ini merupakan tujuan kami. Lalu ada X. X ini merupakan jarak antara pengamat dan objek, di mana jika dilihat dalam foto yang ada dalam slide, itu merupakan jarak antara pengamat kami, yaitu Aurel, dan juga objek yang diukur, yaitu papan motomuin. Nah, lalu ada tan A atau tangan kali sudut alfa begitu. Nah, alfa ini merupakan sudut elevasi, di mana untuk mencari sudut elevasi ini, pengamat gitu harus menggunakan klinometer untuk mengukur sudut dari titik tertinggi dari si objek yang kami ukur. Di mana nanti ketika selesai begitu, kami akan mendapatkan yang dinamai sebagai sudut dari klinometer. Di mana sudut dari klinometer ini lalu akan dikurangkan dengan 180 derajat, dikurangi 90 derajat, dan dikurangi dengan sudut dari klinometer yang didapatkan, sehingga hasilnya merupakan sudut elevasinya. Nah, lalu sudut elevasinya ini kemudian akan dikalikan dengan tan begitu atau tangan, di mana setelah perkalian ini terjadi begitu kami akan tambahkan dengan T atau merupakan tinggi pengamat dari bawah kaki hingga mata, bukan tinggi keseluruhan. Nah, sebelum kami
memperlihatkan begitu hasil perhitungannya, silakan teman-teman sekalian menonton video dokumentasi kami. March winds and April showers make way for the spring flowers, and then come spring. 64, stop. March winds and April showers, romance will soon be ours, Empat ya guys ya. and our door Bisa lihat di sini ya. Sudah dapat melihat Itu sekitaran 157 ya teman-teman. Oke, sini nanti. Dia sekitaran setegak? 160 berarti. Iya, 160. Nah, setelah menonton video dokumentasi kami, mungkin teman-teman telah melihat begitu ya beberapa hasil pengukuran yang ada, di mana untuk menyimpulkan saja, jadi untuk sudut elevasinya kami dapat menyimpulkan bahwa sudut elevasi dari alfa ini begitu merupakan 26 derajat. Ketika telah dikurangkan begitu dengan 190 derajat kurang 90 derajat, di mana ketika kami mencari begitu tan dari 26 derajat ini merupakan 0,48. Kami juga dapat mendapatkan sebuah pengukuran begitu bahwa X atau jarak antara Aurel, pengamat, dan juga papanya itu merupakan 400 cm atau 4 meter, karena kami ini mencoba untuk mengubah seluruh bentuk satuan menjadi meter. Lalu untuk T-nya atau tinggi dari Aurel hingga mata begitu merupakan 190 cm atau 1,6 meter, di mana hasil akhir perhitungannya ini kami dapat menyimpulkan bahwa ketika X atau 4 dikalikan dengan tan alfa atau 0,48, maka hasilnya yaitu 1,92 lalu ditambah dengan tinggi atau 1,6 meter yang menghasilkan 3,52 meter. Maka kesimpulannya, papan reklame motomobil ini memiliki tinggi 3,52 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi pada observasi kali ini kita menggunakan rumus dua pengamat untuk mengukur bangunan Holland Bakery. Jadi pada rumus dua pengamat kita menggunakan rumus untuk mencari tinggi yaitu S kali tan A kali tan B dibagi dengan tan alfa kurang tan beta. Lalu setelah mengkalkulasi kita harus menambahkan hasil perkalian dan pembagian dengan tinggi dari pengamat 1 dan 2. Tapi sebenarnya apa sih ini T, alfa, beta, dan S ini sebenarnya apa? Jadi bisa dilihat dalam keterangan T itu merupakan tinggi pengamat dari bawah kaki hingga mata. Jadi bisa dilihat bahwa tinggi pengamat 1 dan 2 yang kita gunakan yaitu Aurel, di mana tingginya yaitu 160 cm. Lalu kita mengubah 160 cm ini menjadi meter yaitu 1,6. Nah, selanjutnya terdapat S. Jadi S ini merupakan jarak pengamat 1 dengan pengamat 2. Jadi kita menggunakan S ini karena bisa dilihat kita tidak memakai keterangan X, yaitu jarak pengamat 1 dengan bangunan yang kita observasi. Dan oleh karena hal tersebut kita menggunakan sudut S ini untuk mencari tahu apa sebenarnya tinggi dari Holland Bakery, karena jika kita menggunakan rumus X kita kan jadi susah kan membuat mengukurkan secara manual. Jadi kita menggunakan keterangan X untuk mencari tahu bangunan dari Holland Bakery. Nah, jadi bisa dilihat bahwa sebelum kita melakukan perkalian pembagian dan penambahan dari rumus tersebut, kita harus mencari tahu sudut elevasinya. Jadi kita harus mencari tahu sudut elevasi dari alfa atau pengamat 1 dan sudut elevasi pengamat 2 yaitu beta. Nah, jadi bisa dilihat bahwa untuk mencari tahu sudut elevasi kita harus menggunakan rumus 180 derajat kurang 90 derajat kurang derajat yang kita dapat dalam krinometer. Jadi bisa dilihat dalam
pengamat 1 kita dapat bahwa 180 derajat kurang 90 derajat kurang 60 yaitu 30 derajat, dan 30 derajat ini harus kita tanin agar mendapatkan 0,57, dan 0,57 ini akan menjadi tan A yang kita akan gunakan pada rumus. Lalu bisa dilihat juga dalam sudut elevasi pengamat 2 kita menggunakan rumus yang sama, yaitu 180 derajat kurang 90 derajat, lalu kurangi dari hasil yang kita dapatkan dalam klinometer, yaitu dimana sudut yang kita dapat dari klinometer itu yaitu 27 derajat, dan 27 derajat ini kita tanin agar mendapat 0,50, yaitu sudut elevasinya. Selanjutnya kita menggunakan rumus ini dari yang kita bahas tadi, yaitu di mana S ini merupakan jarak antara pengamat 1 dan pengamat 2, di mana hasilnya yaitu 3,3 meter. Lalu 3,3 meter ini dikali dengan sudut elevasi pertama yaitu 0,57, lalu dikali lagi dengan 0,50, dan hasil ini akan kita bagi dengan 0,57 yaitu tan A atau sudut elevasi pengamat 1, lalu dikurang dengan sudut elevasi pengamat 2 yaitu tan B, dan hasil ini akan kita menambahkan dengan tinggi pengamat 1 serta pengamat 2 yaitu Aurel. Jadi kita tidak harus mencari tahu karena tingginya sama aja sih. Jadi bisa dilihat selanjutnya hasil dari ini kita dapat yaitu 0,94 dibagi 0,07. Lalu hasil ini akan kita menambahkan dengan 1,6 meter, dan bisa disimpulkan bahwa bangunan Holland Bakery memiliki tinggi 15,02 meter. Matematika menyenangkan, bukan? Bukan? Dari penjelasan yang sudah menjelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sudut elevasi objek dan pengamat dapat diukur dengan menggunakan alat kronometer ini. Dan juga selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa tinggi dari objek tersebut dapat dihitung menggunakan konsep perbandingan trigonometri seperti yang kami sudah bahas tadi. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui tinggi gedung yang diamati dan terberkati dengan ilmu. Amin. Nah, setelah membahas kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan harapan dari kami untuk para penonton. Nah, mungkin teman-teman di luar sana penasaran begitu kan untuk tinggi dari gedung Holland Bakery serta kapan dipromoin. Nah, jadi dengan penjelasan serta dokumentasi dari kami begitu, kami berharap bahwa teman-teman di sana bisa memenuhi rasa keingintahuan akan tinggi objek yang telah kami ukur sebelumnya. Lalu kami juga berharap teman-teman juga bisa mampu mengetahui begitu cara dan penggunaan dari kronometer. Lalu selanjutnya kami juga berharap teman-teman bisa memahami tahap pengukuran dalam mengukur objek menggunakan kronometer yang telah sebenarnya kami sudah sampaikan sebelumnya. Ada yang satu pengamat dan ada juga yang dua pengamat. Tentunya teman-teman di sana bisa memahami begitu. Lalu yang terakhir, kami juga berharap teman-teman bisa mencoba untuk membuat kronometer, karena saya dan teman-teman saya rasa bahwa kronometer itu sangat mudah begitu untuk dibuat begitu dengan sendiri, karena saya rasa juga teman-teman di rumah pasti punya begitu alat serta bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kronometer. Dan ya kiranya semoga kalian bisa terberkati. Thank you everybody. God bless you. Terima kasih Telah menonton. semoga bermanfaat. Yeay.